reklamasi saja tata kelolanya sudah seperti ini, sudah banjir di Nusa Dua. Bagaimana kalau 50% dari luasan Teluk Benua, 700 hektar direklamasi, sementara Teluk Benua adalah kawasan penampungan air banjir dan banjir hinterland. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana suatu saat pesisir di Teluk Benua, maka kita akan tergenang. Dan kalau tergenang, maka kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa berenang. Kalau tidak bisa berenang, maka mari kita pakai ban ini, maka kita pakai pelampung, maka kita pakai kacamata kita, atau kita keluarkan semua perahu-perahu untuk menyelamatkan diri kita. Ketika pemerintah memaksakan dirinya untuk mereklamasi Teluk Benua, memaksakan rencana Teluk Benua direklamasi, maka mereka sebetulnya merencanakan rakyatnya kena bencana ekologis, merencanakan kita memakai ban pelampung ini. Merencanakan reklamasi Teluk Benua sama dengan merencanakan banjir di Bali Selatan. Merencanakan reklamasi Teluk Benua sama dengan merencanakan kehilangannya koral terumbu karang di pesisir timur pantai. Rencana reklamasi di Teluk Benua yang akan diuruk untuk menjadi pulau baru ini akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup dan turunnya kualitas kehidupan masyarakat, bukan hanya generasi sekarang tapi generasi mendatang. Jadi pencabutan SK 2138 ini karena desakan masyarakat sipil dan juga gerakan-gerakan rakyat yang menolak ini, menurut kami tidak akan berhenti. Sepertinya penguasa dan pengusaha masih akan meneruskan rencana reklamasi di Teluk Benua seluas 838 hektar itu dengan menggunakan cara-cara lain. Jika masyarakat Bali sebagai masyarakat yang beradab, sebagai masyarakat yang lekat dengan Trihita Karana, sangat mencintai lingkungan, maka penolakan reklamasi di kawasan konservasi Teluk Benua adalah satu tekad yang harus menjadi harga mati. Nelayan yang mengekarang dan sosial budaya mengekarang juga hilang. Saya tidak pernah habis pikir apa yang mereka sedang rencanakan. Kalau orang dalam hidupnya merencanakan kebaikan, ini aneh. Pemerintah kita mendukung investor untuk merencanakan bencana ekologis dengan alasan pembangunan, dengan alasan PAD, dengan alasan mendapatkan uang, dengan alasan bisa menampung pekerja. Mereka juga beralasan ikon pariwisatanya kurang. Saya nggak habis pikir kemana otak mereka. Apakah ada pegadaian otak di Bali? Saya nggak tahu. Kalau ada pegadaian otak bisa jadi otaknya digadaikan. Karena kalau ikon pariwisata dijadikan alasan untuk mereklamasi Teluk Benua, bagaimana dengan Serangan? Pulau Serangan, teman-teman, kalau ada yang melihat master plan-nya, sama indahnya dengan master plan yang dibuat oleh PT TWBI sekarang. Sama indahnya, teman-teman. Tetapi apa yang kita lihat sekarang di Pulau Serangan? Di Pulau Serangan yang kita lihat sekarang, tidak ada wisata marinanya, tidak ada akomodasinya, tidak ada pekerja yang dulu dijanjikan, tidak ada kesejahteraannya di sana. Yang ada adalah terumbu karangnya hilang, mangrove-nya hilang, nelayannya beralih pekerjaan. Kalau mau membuat ikon pariwisata, buktikan dulu tuh, bangun Serangan, baru mau mereklamasi Teluk Benua. Teluk Anda benar-benar lagi reklamasi. Itu yang sudah rusak itu loh dibenerin. Ini orang aneh-aneh saja, gayanya gubernur ini aneh aja. Kalau dia mau membuat ikon pariwisata, lagi-lagi berkali-kali saya bilang itu GWK benerin dari tahun berapa bilang patung tertinggi, sekarang tetap patung termutilasi. Mana? Saya tidak menghina, saya tidak memfitnah, tetapi logikanya nggak masuk akal. Katanya buat ikon pariwisata. Kalau Bali kekurangan ikon pariwisata, bangun Serangan, dapat ikon pariwisata baru. Mumpung rusak tuh. Kalau kurang lagi buat tuh GWK. Jadikan Garuda Wisnu Kencana, bukan Garuda Wisnu kena mutilasi. Jadikan. Aneh gitu loh. Ini sekarang Teluk Benua katanya. Teluk Benua tersedimentasi, ya keruk, kelola kerukannya. Mangrove-nya kena sampah, ya kelola mangrove-nya. Sungainya membuat sedimentasi, kelola sungainya. Apa urusannya dengan reklamasi? Emang kalau direklamasi terus sungainya jadi bersih? Terus kalau TWBI saya bikin pulau mereklamasi, hilang sampahnya langsung otomatis gitu.
bisnisnya dipakai ngelola sungai, dipakai ngelola mangrove, dipakai ngelola sedimentasi atau pendangkalan di Teluk. Jadi ini kan konsep CSR, ini konsep Rencana reklamasi di Teluk Benuang yang akan diuruk untuk menjadi pulau baru ini akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup dan turunnya kualitas kehidupan masyarakat, bukan hanya generasi sekarang tapi generasi mendatang. Jadi pencabutan SK 2138 ini karena desakan masyarakat sipil dan juga gerakan-gerakan rakyat yang menolak ini, menurut kami tidak akan berhenti. Sepertinya penguasa dan pengusaha masih akan meneruskan rencana reklamasi di Teluk Benua seluas 838 hektar itu dengan menggunakan cara-cara lain. Jika masyarakat Bali sebagai masyarakat yang beradab, sebagai masyarakat yang lekat dengan Trihita Karana, sangat mencintai lingkungan, maka penolakan reklamasi di kawasan konservasi Teluk Benua adalah satu tekad yang harus menjadi harga mati. menyisihkan duit untuk ngelola Teluk Benua. Lah kalau soalnya mengelola Teluk Benua adalah soal uang, masa sih pemerintah kita nggak cerdas mencari uang untuk mengelola Teluk Benua? Ngapain dia harus direklamasi? Aja gitu loh. Orang dipilih jadi gubernur, orang dipilih jadi DPR, pakai otak cari uang yang benar, kelola lingkungan. Bukan otaknya kemudian berikan investor membangun, ambil duitnya mengelola Teluk Benua. Itu ASD juga bisa. Masih semangat kawan-kawan! Masih semangat! Reklamasi Teluk Benua. Olah reklamasi Teluk Benua. Olah reklamasi Teluk Benua. Semoga semesta menyertai kita. Semoga semesta memberikan kita kekuatan. Terima kasih. Masih semangat kawan-kawan! Masih semangat! Bangun Bali, subsidi petani.